tenang? Oke. Ya. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan pada minggu pagi ini kita boleh bersama untuk melayani. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk melayani. Kita bernyanyi dari halaman 5 nomor 14. Ku nantikan Kau Tuhanku. Kita nyanyikan bersama. Ku nantikan Kau Tuhanku, aku merindukanmu. Datanglah Engkau Tuhanku, memenuhi janjimu. Dengan suara sorak-sorai umatmu menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih yang berada di kerajaan surga yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami ucapkan Bapa pada pagi hari yang indah ini atas pengasihan-Mu Tuhan. Boleh mempersatukan kami di ruangan ini untuk mempersiapkan diri dalam melayani ibadah pada minggu pagi ini. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih Engkau yang menguasai hati pikiran kami sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Teristimewa ya Bapa untuk anak pendeta kami yang akan menaburkan firman-Nya. Biarlah Bapa firman-Mu yang hidup tumbuh di dalam hati kami semua, di hati jemaat-Mu, sehingga itu menjadi landasan hidup kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, dengarlah doa kami ini, hapuskan segala dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat hari Minggu Advent keempat. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 41 ayat 1 hingga ayat 3.
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu Advent keempat ini, yaitu dari Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau mengusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Palembang, Minggu Advent keempat, atau menantikan kedatangan Mesias. Topik bangkit menjadi terang. Kita buka halaman 5 pada poin 8, pada poin 5. Ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan atau pernikahan antara tanggal 16 Desember sampai dengan 22 Desember, Majelis HKBP Palembang mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan Mazmur 25 ayat 10 yang isinya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita buka halaman 7 pada poin 6. Minggu Advent keempat. Pada hari ini, Minggu tanggal 22 Desember 2024 adalah Minggu Advent keempat yang ditandai dengan 4 lilin menyala di altar gereja. Jadwal kebaktian berjalan seperti biasa. Acara kebaktian Minggu disediakan, dan pada hari ini kita akan mengumpulkan kantong keempat untuk diakonia Natal 2024. Poin 7. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 akan dilayangkan baptisan kudus bagi anak-anak warga jemaat dan yang berasal dari luar kota. Kepada warga jemaat yang anaknya akan dibaptiskan supaya hadir pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 pukul 15 WIB di Gereja HKBP Palembang dengan membawa surat pengantar dari Situa WIB masing-masing dan yang dari luar kota gereja asal. Poin 8. Perjamuan kudus khusus. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 telah dilayangkan perjamuan kudus kepada Ibu Nyonya AL Batubara Boru Sitorus. Alamat Jalan Angkatan 45, Lorong Persatuan dari Wikua. Jumlah yang mengikuti 9 orang, terdiri dari laki-laki 6 orang dan perempuan 3 orang. Poin 9. Jadwal kegiatan perayaan Natal 2024 Tahun Baru 2025 di HKBP Palembang. 9.1. Tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, tertulis di Lukas 2 ayat 15. 9.2. Advent Natal lansia. Pada hari ini Minggu tanggal 22 Desember 2024 adalah Advent Natal lansia, masuk pada pukul 9.30 WIB, bertempat di Gedung Serbaguna. Setelah selesai ibadah, dilanjutkan perjamuan kudus
ibadah siang umum dan siang khusus disatukan. Poin 3. Advent Natal Keluarga. Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, Advent Natal Keluarga dimulai pada pukul 19 WIB. Bertempat di rumah masing-masing. Acara Natal Keluarga sudah tersedia buku ibadah harian Marturia edisi Desember 2024. Malam Natal Selasa tanggal 24 Desember 2024. Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, malam Natal ibadah diadakan, yaitu ibadah malam Natal pukul 16 WIB bahasa Indonesia. Gereja atas dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Ibadah malam Natal pukul 19 WIB bahasa Batak. Gereja atas dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Ibadah malam Natal pukul 19 WIB di GSG bahasa Batak dilanjutkan dengan perjamuan kudus. 9.5 Pesta Natal 1. Pesta Natal pertama Rabu tanggal 25 Desember 2024. Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, ibadah pra-remaja digabung dengan kebaktian pagi umum. Ibadah Pesta Natal pertama pagi umum pukul 7 WIB gereja atas disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Pesta Natal pertama pagi umum pukul 7 WIB di GSG disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Pesta Natal pertama sekolah minggu pukul 7 WIB di ruang Semirna. Ibadah Pesta Natal pertama siang umum pukul 10 WIB gereja atas disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Pesta Natal pertama siang khusus pukul 10 WIB di ruang sermon. Ibadah Pesta Natal pertama umum sore pukul 17 WIB gereja atas disertai dengan perjamuan kudus. 9.6 Pesta Natal kedua Kamis tanggal 26 Desember 2024. Ibadah Pesta Natal kedua sekaligus Natal Diakonia diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 masuk pukul 16 WIB bertempat di gereja atas sekaligus pengumpulan Siluam. 9.7 Penyaluran bakti sosial Natal pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024, penyaluran bakti sosial Natal. 9.8 Minggu tanggal 29 Desember 2024, ibadah minggu berjalan seperti biasa. Untuk sekolah minggu digabung di ruang Semirna. Kita buka halaman 12. Jemaat penuh. Setelah melalui penyembalahan, maka terhitung mulai hari ini Minggu tanggal 22 Desember 2024 telah diterima menjadi jemaat penuh Saudari Anita Boruna Ditupulu, alamat Jalan Angkatan 45, Lorong Harapan nomor 2210, Pakjo dari WIB 13. Halaman 13, jemaat pindah. Yang pertama, keluarga Franky Ronaldo Arwa, Tri Wahyuni Rahmat Putri beserta 2 orang anak perempuan. Alamat Komplek Citra Damai 1 nomor 10 dari WIB 19, pindah ke Gereja HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat, Distrik 18, Jabarteng B. Yang kedua, keluarga Roni Asih Nabani Hana Monika Buru Nenggolan beserta 1 orang anak perempuan. Alamat Komplek Grand Berdikari Borang Sukamulia dari WIB 10, pindah ke Gereja HKBP Sako Kenten, Resort Kenten Anugerah. Demikianlah warta minggu ini di HKBP Palembang. Demikian warta Jumat minggu ini, kiranya Tuhan memberkati usaha dan persembahan kita demi kemuliaan namanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan terbaik kita bagi Tuhan, yaitu persembahan 1A dan persembahan 1B. Tertulis di kitab Nabi Yesaya pasal 60
bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah engkau dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Ephah. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberikan perbuatan maksud Tuhan. Segala kambing domba kalian akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan dibayar akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahmu sebagai korban yang berkenan kepadamu, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Demikian firman Tuhan. Abangina, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di minggu hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Ibaratnya mulai dari pesta Liga, kita sudah tiba kepada persiapan yang terakhir, atau kepada saatnya hari ini di minggu Advent yang keempat ini kita sudah ZR atau gladi bersih. Tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi penghalang. Kita akan tiba kepada suatu pesta sukacita yang sangat besar, yaitu merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di malam Natal nanti, di hari Selasa dan hari Rabu, di malam Natal dan juga pesta Natal yang pertama dan yang kedua. Anak ini orang kemudian soal hatani ini tanah kami dan orang soal ini ke pasangan pilihan kita nanti kan teman-temanku, aku merindukanmu bahwa penantian kita tentang Tuhan, kedatangannya yang kedua kalinya hari ini dalam ibadah minggu Advent yang keempat, kita harus mampu mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa saya telah siap dalam menantikan Tuhan, dan saya menantikan Tuhan dengan penuh sukacita, kesukaan yang ceria, indah. Di ayat yang kedua, di masa mata kita lasni rohaku dan apalah lalu haroni Kristusi. Jalan pesta merayakan perkawinan di hari Rabu dan hari Selasa dan hari Rabu yang akan datang. Kita bersama-sama bersukacita. Jangan ada yang menghambat, jangan ada lagi yang menghalangi sukacita kita. Apapun yang sedang kita perlukan, kita tinggalkan sejenak dan kita hadir di rumah Tuhan untuk merayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Atau lewat pembinaan yang negara seluruh di kita semari di minggu Advent yang keempat mengatakan bahwa saya telah siap, saya telah mempersiapkan melihat segala sesuatunya untuk bersama-sama dengan umat Tuhan merayakan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sekaligus
merayakan Yesus yang lahir sebagai Mesias anak Allah di Bethlehem di kandang domba. Apa pesan terakhir sebelum kita sampai kepada perayaan sukacita yang sangat bersama, yaitu Natal? Ahmad Al-Mu'tayyah yang menjadi pesan terakhir bagi kita di tahun 2024 ini dalam merayakan Natal. Kata orang yang sudah tahu dosa apa yang menjadi pesan Natal yang ditetapkan oleh PGI dan KWI menjadi tema Natal nasional. Mari kita ke Bethlehem. Bila kita ke Bethlehem ini tidak maafkan nama saya. Jadi kalau bilang mari kita adalah kata yang jamak. Tidak ada keraguan di sini. Dan kalau mulai keluar semua tidak perlu. Dan kalau keluar itu, dan kalau keluar alai sudi bangsa tidak mesti debat harus bersama-sama hadir dan bersukacita. Atau tidak berbuka saudara dari Yesaya pasal 60 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Yang pertama kita harus melihat bagaimana pengalaman bangsa Israel dalam nas ini. Konteksnya adalah mereka baru saja bersyukur pulang dari perbudakan yang mereka alami di Babel selama 70 tahun. Jadi di kamu kami tidak alami apabila kita mengalami penderitaan kesusahan yang berkepanjangan selama dialogkan di bangsa Israel sampai 70 tahun. Mungkin penderitaan dan kesusahan yang berkepanjangan sudah mempengaruhi diri kita, sudah pasti mempengaruhi diri kita secara psikologis, secara mental. Semuanya yang diajarkan bangsa Israel sudah berapa orang yang sudah kehancuran identitas mereka direndahkan oleh bangsa lain, padahal sebelumnya mereka adalah bangsa Tuhan, umat pilihan Allah, bangsa yang sangat besar. Tidak ada satu majalah yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Tidak ada satu majalah pun yang dapat mengalahkan bangsa Israel. Untuk identitas ini bersih sebelumnya lain ketika mereka diizinkan oleh Tuhan karena keberdosaannya, maka itu membunyikan ayat yang masa berdosa saja. Aku jijik dengan ibadah dunia. Bahkan Allah dulu dengan ibadah bangsa Israel itu terakhir di Palestina sudah terlalu itu baru mereka mengalami perubahan yang sangat drastis. Dulu mereka berbangsa yang sangat kuat, walaupun jumlahnya sedikit, tapi tidak ada satu bangsa yang mampu mengalahkan umat Israel karena Tuhan memimpin mereka dalam setiap pertempuran dan peperangan. Alai nama satu PDII dukung ulang dan seluruh Yerusalem harusnya dibaca pikiran dan seluruh ulang tapi hanya diputar itu dilakukan. Apa kemungkinan ada dua tahun jalannya sangat menapal. Sudah pernah kita melulu bulan tahun berapa sugi terlebih mulai berjuta pemain yang rasta baru boleh sehat pasti kita menentukan dan selalu hal yang sama dan tidak bisa pulang itu kan Allah yang terus yang nama saudara bangsa Israel ketika mereka pulang baik suci pun mereka sudah dulu nggak lagi sedih bagus sekali Yerusalem sudah berada di antara tinggal di bumi dan ada lagi di sini aku di mana yang mengelas kepada sejarah mula pada sendiri kebenaran sejarah yang sosial Palestina Israel di bawah dan tidak berbeda harusnya mereka bersukacita alai asing dulu dalam proses ekspektasi dia sudah justru banyak yang justru mereka semakin merasakan kesusahan semakin menderita kemarin nanti menderita akhirnya berdoa aku besok rasa merasa diri dan akan melalui suara perlahan-lahan memang mereka tahu dan mereka mulai membangun rumah ibadah dan juga tempat kegiatan
situasi, kondisi yang mereka hadapi mempengaruhi kehidupan mereka secara utuh, secara keseluruhan. Bahkan di Mazmur 137 ayat yang pertama, ketika mereka berada dalam rombongan Babel, di tepi sungai-sungai Babel, di sana kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Untuk Sion hanya sudah duduk Sion. Untuk Sion hanya sudah duduk di Yerusalem. Tu menangis di sini kita naik di bulan. Merana naik kita ada sesuatu hal yang menambah sukacita mereka, yaitu apa yang mereka lihat sekarang di Sion, di Jerusalem, di luar daripada ekspektasi mereka. Unggah malai seni babas boi dengan orang untuk ingat anda sidang, babas sidang. Mereka terlantar. Justru kehidupan mereka ketika di Babel jauh lebih baik daripada kehidupan mereka sesudah kembali di awal-awal sesudah berjuang dari Babel. Atau amangot aminan di Sido Roma akan dibakar marhide pangeran Yesaya di dalam semua bangkit menjadi terang. Perjalanan bangkitlah Bunda. Kalau kita sahabat dia mau mersilakan Allah. Jalan obrol pesan kita lain di minggu Advent dan apa-apa. Bangkitlah. Apakah ada yang hidup kita keadaan hidup kita selalu dipenuhi oleh kesusahan dan pergumulan? Tidak ada orang yang bisa melepaskan dirinya dari kesusahan dan pergumulan. Tak ada hal-hal yang berhubungan dengan kesusahan. Tak ada itu. Tak ada hal yang Indonesia yang kilo. Akan semua orang tak ada ini. Tidak ada yang berada di hidup kami, hidup umat. Bangun kita atau dalam bahasa aslinya bangun, sadar, bergerak, jangan diam. Orang tahu lagi kita ngomong boleh sidar. Dunia situasi sangat buruk. Apa kehidupan kita? Jadi dalam siap kita dalam melakukan masa dulu jadi dia akan bervisi untuk bangkit, untuk maju dan bergerak. Oleh karena masa kita semua ada yang bergerak, yang lagi ayat yang bangkit dan menjadi terang. Bergeraklah, bangunlah, jangan duduk terdiam. Kita harus bergerak, kita harus bangkit. Apapun yang sudah kita alami, apapun pergumulan yang kita alami, pilihan ada di tangan kita. Mau berputus asa atau hidup penuh pengharapan, hidup memuji Tuhan atau hidup penuh dengan penuh, mengenali dengan apa-apa tenang dan damai sejahtera. Itu pilihan kita. Kita adalah orang yang mengelola stres kita sendiri. Kalau mana kesenangan yang lain yang bisa mengelola stres kita, karena kita hidup pakai masalah itu kecerdasan emosional. Masalah itu kecerdasan emosional, bukan hanya kecerdasan secara intelektual. Karena itu masalah itu, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan secara rohani. Dan ketiga-tiganya saling berhubungan. Itu sisi saya menghide berhubungan dengan lagi ulutan. Mau marsinot dan mau bangkitlah. Tolong berkahwinan bangkitlah. Mungkinlah saya mulai ada orang yang diselimuti oleh rasa sukacita yang sangat mendalam. Alhamdulillah perjalanan secara orang menggunakan gigi-gigi tadi. Langsung orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan beberapa hari atau beberapa minggu lagi kita mengalami sesuatu hal yang buruk atau penderitaan dalam hidup kita. Karena itu sedih hari ini, sedih hari ini suruh tenang, bunga, bangkitlah dan bergeraklah. Tidak nomor di ayat 2 atau perkawinan. Kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Ini adalah analogi tentang segala sesuatu yang kita alami sekarang. Hidup ini penuh dengan kegelapan dunia. Kegelapan sedang menutupi bangsa-bangsa. Tidak ada dalam perkawinan masa detik-detik kita terpergian
Iblis bukan orang yang mati. Ni ida kaya aku atau koso-koso pada dalam sudah mulai ada kontrol yang sesungguhnya yang sebenarnya kebenarannya sebagai seorang dalam rumah tangga itu bukan orang yang mati. Ayo nanti kerja pada orang lain setelah orang kaya kita menjadi anak-anak yang patuh dan taat. Untuk tidak di media sosial, aku butuh pola di media sosial dan tidak di berita televisi juga banyak anak-anak yang susah dikontrol hari ini. Kemajuan teknologi, kemajuan zaman membuat kita sulit untuk mengontrol anak-anak kita. Masih mau untuk pakai lakukan tadi. Jadi orang si jasa yang terdapat menyebut keterangan dari bangsa-bangsa banyak hal-hal yang benar. Gunakan kekelaman hidup yang sedang kita hadapi sekarang. Kabar rumah tangga orang sudah kita susah. Banyak orang yang memilih untuk bercerai, tapi kalau istilah tidak melakukan bercerai. Banyak rumah tangga sudah secara susah karena sudah berbulan rombongan baru dari perbulannya. Satu harus di sana, satu harus di sini, adalah terbentuk oleh komunikasi yang tidak baik antara kedua pihak. Berbeda akan hasilnya bukan masalah pekerjaan dan bukan masalah kita yang tidak terbalik bukan lagi kalau berkaitan alai tidak tempat betul. Jangan ini bangkitlah, bekerjalah, bergeraklah, nasihati anak-anak kita sebaik-baiknya. Kalau tidak bisa bangkitlah menjadi penerang kalimat positif yang artinya orang yang melakukan tindakan itu tidak perlu bertanggung jawab langsung terhadap reaksi yang ada terjadi sebagai akibat dari tindakannya. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Yaitu terang yang akan datang itu Allah. Allah akan mengurus segala perhubungan kita hidup. Alam ini untuk mengerti sekarang dalam diri kita, Allah akan mengurus keinginan kita. Dia akan memberikan segala sesuatu yang baik bagi kita. Kita berdoa bahwa kita menjadi orang yang bersesuaian dengan bersih, dengan bersih dan intensif. Yang artinya kalau kita berulang-ulang, tidak cukup hanya satu kali. Karena perbuatan itu tidak ada satu kali. Karena kesusahan itu tidak hanya ada satu kali. Hidup dari kita perlu sisa lomba kesusahan satu hari ialah satu hari. Akan harus sampai dari saudara udut itu bersebut. Jadi masalah saudara udut itu bersebut. Jadi masalah ada udut kita telah berkorban. Walaupun penggunaan sangat ulang cerita lebih kekuatannya dan memberi masuk nilai. Oleh karena itu kami bersifat intensif harus terus dan tidak cukup hanya satu kali. Kita harus selalu bangkit, tidak pernah gagal dan menyerahkan atas hidup kita. Tidak pernah dalam permintaan, tidak pernah menjadi terangnya. Orang mungkin gagal kalimat yang menjadikan bagi orang Israel yang saat itu sedang mengalami kesusahan yang sangat hebat menjadi terang. Mana yang terjadi yang bagi orang lain. Kenapa bagi orang ini dan tidak? Bukan apa yang mereka masuk ke dalam itu. Tapi hamil itu adalah kesusahan yang sangat luar biasa. Itu yang dia lalu oleh saat itu. Tapi Allah mengatakan menjadi teranglah, menjadi berkatlah bagi orang lain. Atau orang-orang yang mengingat murid tidak orang yang memaksa di batasan terkubur itu 10 tahun masih di Kabupaten di Panuas masih berubah. Alih ternyata kondisi ketika mereka tidak mudah sedikit pun kehidupan mereka, justru semakin susah. Lebih susah kondisi dan alih tidak pernah di batasan terkubur harus bisa menjadi terang bagi orang lain. Islam Mahabe Karida ahadu sasuktomutan Nabi dari itu dibatasi diminta. Kita tidak harus memberikan sesuatu, tetapi hidup kita harus selalu berdampak bagi orang lain dimanapun kita berada.
dan melalui hukuman kita makina sisi beliau berbuat akan asing. Tapi dimanapun kita hidup kita apapun kami harus selalu berdampak bagi orang lain. Dunia kalau ini apa itu hidup di ayat 6 ini, angkatlah kepalamu dan berdirilah sekelilingmu. Di masa malam hidup apa berkata pamer itu benar. Angkat kepalamu dan kepalamu lihat sekelilingmu. Sifat kamu dan yang berkata ini akan masuk akan diingat masa kasih alih kui kayu atas. Manakala mulai yang menutupi pameran angkat kapal berkabungan. Alam ini bermasa asli dalam bere negara umatam di dalam itu sebenarnya. Bere negara umatam bukan pakai sangat dekat. Kristus itu berada Kristus itu rumah pakai sangat dekat. Ada. Semuanya yang akan masuk yang berkata bere dua bahkan dua ini berbagai itu matahari berulang. Kita harus bisa melihat ini dan bisa tidak kamu berkamadan tunggu saya kita lagi di matahari berulang. Alih mungkin ide ibadah semua pas nama saya berarti ini bukan ini iman. Dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan berikan kepadanya. Jadi dia apa berbuat matamu indah. Bukalah, angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Atau pertama benar-benar Ahmad Abdullah Bismillah di minggu nalego berhubung 12 kata. Undangan dan mengenai kita dalam marwas Eropa. Kemudian kita betul penderitaan yang berkepanjangan itu pun jangan membuat kita untuk bersukacita dan bersukacita. Semua tadi ini akan diajari lasnya lupa dan kapal iman lain nama saja tahu-tahu ada lasnya lupa sukacita yang sangat luar biasa. Bagi kalau dari antara kita hari ini ada yang sedang terpuruk, ada yang sedang mengalami kesusahan, kehidupan yang sedang tidak baik-baik saja, bangkitlah, bergeraklah. Roh beta tidak Yesus menunggu di Bethlehem. Beta tidak di Bethlehem. Itu di istana Allah kita hari ini. Mata nama kita selamat menyambut Natal. Amin. Pertanyaan puji hari berkata kalian yang bertinggal bahasa. Lasrohana dari Tuhan di pasal pokok kami dalam minggu sejarion di minggu lantai terpakul. Luka tutupkan sepengarari yang nami hadikan. Lalu menunggu kalau Mia di tengah-tengah seorang Mesias Raja Bersekutu membuat beliau bersekarang dalam ini. Lagi wajah mau datang air bermandas Tuhan. Kalau buat tengah-tengah bila kamu Islam siap masa harus orang. Tunggulah kira-kira dalam apa kita mendapat Tuhan. Sudah mengalami masa Tuhan bersukaria bersukacita. Malas Tuhan asal apalah dari Tuhan. Yang menunggu pesta Natal di tengah-tengah yang mulia. Dijemput bagi mata Tuhan bukan yang luas. Diri beruntung dasar perdana dan ibu tidak siap. Menunggu ada usia dan Allah mengaruh tidak akan Allah. Atau kalau kilo atau asusahan. Ada cukup bagi mata anak. Pergubui nasi, pagi nasi. Lihat menunggu naik malu. Baru berdoa pikiran nasi. Sama menunggu Tuhan nasi dalam Allah tiap hari-hari ini di bagasi menunggu nasi Allah. Dijemput bagi mata amanami, kemudian mengumpulkan di bagasan tayangan, karena masih yang natoro di bagasan pasal itu. Iman di dalam penyampaian kepada para terus, dengan situasi menunggu terus. Nyonya sebagai dia belum masai, menyawi sesuai nurul kumpat. Apa aman yang bermudah menjadi situ pun semangat. Dunia era dulu macam itu. Kalau kamu setia atau pihak mulai lagi berumah semua yang di rumah sakit dan semua yang buat kami saya si tanpa Jawa jalan daun di mana mata kasihnya. Video buat lagi dengan kalau merasa sakit kasihnya. Bukan jauh lagi mana apa nabi masih
dari Perjanjian nomor 594. Sebahagia daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.